Salam termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bijaksana. Segera subscribe channel ini jika channel ini memberi manfaat bagi kehidupan Anda. Topik kata-kata bijak di dalam video ini yang akan memotivasi kehidupan Anda adalah topik tentang sikap yang benar saat kamu dihina. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita.
Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan.
Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki.
Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat.
Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing.
Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan.
Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal.
Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh.
Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk
dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata.
Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri.
Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita.
Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan.
Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada 2 pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki.
Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh. Silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Hidup itu memang banyak cobaan, tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat. Semakin sering kita kena pukul, maka kita akan semakin kebal. Jika kita hidup di dunia, harus bersiap dengan 4 musim, yakni musim pujian, hinaan, bala, dan nikmat. Salah satu kunci hidup tenang adalah tidak mendengarkan hinaan atau tidak sombong juga dengan omongan buruk orang lain kepada kita. Ketika seseorang menghinamu, tak perlu risau karena di dalam dirimu memang ada yang buruk. Ketika seseorang memujimu, tak perlu jumawa karena di dalam dirimu memang ada yang baik. Baik dan buruk dalam dirimu seimbang, sejalan dengan hinaan dan pujian. Mentalnya dikuatin lagi ya. Sekarang banyak hinaan yang dikemas rapi dengan candaan. Jadikan hinaan menjadi penyemangat untuk sukses, agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kamu miliki. Tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, aku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diri sendiri. Segala hinaan dan tuduhan yang dialamatkan ke kita tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kukuh.